Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai driver SOCL 506, yang mana driver SOCL 506 ini dia tidak ada VR ataupun tidak ada trimpot untuk mengatur DCO nya ya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya gimana cara menambahkan VR ataupun trimpot di driver SOCL 506 gitu. Soalnya pengen ngatur DCO nya itu pengen diatur supaya bisa lebih rendah gitu, soalnya DCO nya tinggi gitu. Nah di sini saya akan coba jawab pertanyaan itu, dan tutorial yang lain juga semoga bisa terbantu dengan adanya video ini. Jadi gini lor, SOCL keluarga SOCL atau Super OCL itu ada banyak sekali, mulai dari SOCL 501, 502, 504, 506 dan lain sebagainya. Nah untuk varian-varian itu sendiri, versinya itu berbeda-beda. Itu bukan namanya saja yang berbeda, tetapi drivernya itu juga ada sedikit perubahan atau ada sedikit modifan gitu. Seperti misalkan kita ambil contoh di driver SOCL 504. Nah di 504 itu dia ada trimpotnya, jadi kita bisa ngatur DCO nya di situ. Tapi di upgrade lagi ke SOCL 506, yang mana 506 ini dia udah nggak pakai trimpot, sudah tidak ada trimpot, tetapi dia di sini menggunakan DC servo. Nah di sini untuk IC-nya TL071 ya. Nah ini IC-nya saya cabut kebetulan. Jadi IC-nya ini dia pakai single op amp, jadi pakai TL071, kalau nggak pakai 741. Jadi nggak bisa misalkan IC ini diganti pakai dual op amp, itu nggak bisa. Contohnya dual op amp itu seperti TL072 itu nggak bisa, NE5532 itu nggak bisa, terus 4 CRC 4558 itu nggak bisa. Jadi harus yang single op amp seperti itu. Single op amp yang paling murah dan yang paling mudah ditemukan itu ya TL071, kalau enggak 741 itu untuk DC servo. Nah gunanya DC servo ini apa? Jadi gunanya ini bukan untuk input balance ya. Nah ini juga ada beberapa yang masih keliru tentang pemahaman ini. Jadi karena ngelihat ada IC-nya, jadi dikira itu kalau SOCL 506 itu sudah input balance. Padahal kalau yang versi seperti ini itu belum. Jadi DC servo ini atau IC ini, DC servo ya, itu fungsinya dia untuk menurunkan supaya DCO-nya itu dia tetap mendekati 0 gitu. Bisa dibilang ini lebih apa ya, lebih canggih daripada SOCL 504. Kalau 504 itu kita harus ngatur DCO-nya, kita harus putar-putar dulu trimpotnya sampai ketemu DCO-nya itu di mendekati 0 gitu. Kalau ini dia nggak perlu, kita nggak perlu setting lagi. Kalau kita setting juga kita nggak bisa, soalnya di sini nggak ada trimpotnya gitu. Jadi kita sudah paten, DCO-nya itu sudah otomatis seperti itu. Keunggulannya kalau kita menggunakan DC servo seperti ini itu, misalkan kita menggunakan tegangan 45 volt gitu, kita nggak perlu ngatur, misalkan sudah mendekati 0 sudah oke. Nah ketika tegangannya kita naikkan jadi 55 volt, itu kita harus nyeting lagi kalau pakai VR. Kalau ini nggak usah, di 55 volt DCO nya tetap mendekati 0, di 65 volt tetap mendekati 0 gitu. Jadi salah satu kemudahan pakai DC servo itu seperti itu. Kalau kita pakai trimpot seperti di 504 itu beda tegangan, beda settingan. Jadi misalkan kita supply di tegangan 45 volt, kita cek, wah tegangannya udah bagus, DCO nya sudah mendekati 0. Terus kita naikkan lagi tegangannya ke 55 volt, maka DCO nya pasti geser sedikit banyak pasti geser. Kita harus nyeting lagi seperti itu. Jadi ya bisa dibilang DC servo itu lebih enak. Kalau pakai trimpot dia lebih agak ribet ngatur-ngatur. Tetapi kalau untuk segi suara, ada beberapa orang yang berpendapat kalau 504 itu lebih enak suaranya daripada 506 gitu. Tapi untuk topologinya atau apa segala macamnya sama, cuma bedanya di pengaturan DCO nya aja. Kalau 504 itu dia pakai trimpot, kalau yang ini dia pakai DC servo. Nah terus gimana misalkan sudah pakai DC servo seperti ini kok DCO nya tetap tinggi dan pengen direndahin, terus cara pasang trimpotnya di mana? Nah jadi
kalau misalkan DCO nya tinggi, kita pakai driver SOC506 ini apa ya, solusinya itu bukan kita menambahkan trim pot seperti di 504, itu nggak akan berpengaruh. Jadi yang harus kita modif itu di bagian IC nya yang pertama. Jadi kita nggak bisa menambahkan trim pot, itu nggak bisa. Jadi yang paling utama itu kita harus cek dulu IC DC servonya, pastikan IC nya itu bagus dan juga original ya. IC nya itu bagus dan juga original. Soalnya saya juga dulu pernah eksperimen, saya lihat di toko itu ada IC IC 741, itu harganya murah banget, sekitar 1000 atau berapa gitu, beda jauh. Ini kalau TL071 ini yang ori harganya bervariasi, pokoknya lebih dari 1000 lah, lebih dari 5000 lebih gitu. Nah saya coba eksperimen pakai IC yang murah gitu, terus saya pakai, saya tancapkan, saya solder, ternyata untuk DCO nya ini malah ngaco. DCO nya itu dia nggak beraturan ya, DCO nya itu loncat ke sana ke sini, nggak mendekati 0, malah dia DCO nya tinggi, bias pincang, suara juga serak gitu. Nah itu salah satu contoh kasus ketika kita menggunakan komponen yang jelek gitu. Jadi malah menghancurkan rangkaian kita. Jadi pastikan kalau si trim potnya ini dia bagus untuk supply untuk IC-nya itu pakai IC yang bagus. Nah, yang kedua, pastikan juga IC ini itu dia untuk tegangannya itu, ini kan IC kan pakai tegangan ya. Tegangannya itu kita harus cek dulu tegangannya dia itu di sekitar 15 volt kurang lebih lah, 12 sampai 15 volt DC. Nah, ini untuk kakinya, untuk kaki tegangan plus dan minusnya silakan dicari sendiri di Google untuk kakinya yang nomor berapa gitu. Kalau enggak, kita bisa mengecek tegangannya di bagian dioda zener ini gitu. Nah, ini kan dia pakai dioda zener 15 volt. Maka dari itu 15 volt ini dia untuk supply IC ini, supaya IC-nya itu dia bekerja dengan optimal di 15 volt, antara 12 sampai 15 gitu. Kalau dia tegangannya lebih dari 15, misalkan 20, misalkan karena dioda zenernya itu jelek atau karena konslet gitu, tegangannya itu dia ngaco sampai 20 volt. Nah itu maka si IC-nya ini dia akan cepat panas dan dia akan cepat rusak. Terus dia nggak akan berfungsi dengan optimal, akhirnya DCO-nya tetap tinggi. Nah, kalau sebaliknya, kalau tegangan di TL071 ini dia tegangannya kurang, misalkan tegangannya cuma 5 volt, cuma 6 volt, maka dari itu si IC ini dia nggak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Maka dari itu DCO juga pasti tetap tinggi, nggak bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi yang pertama pastikan IC-nya ori, yang kedua pastikan tegangannya ini dia mencukupi antara 12 volt sampai 15 volt DC gitu. Nah misalkan IC-nya udah ori, tegangannya sudah mencukupi, terus DCO-nya masih tinggi, yang paling kita harus cek lagi adalah bagian TR-TR-nya. Yang paling penting adalah di TR fast. Nah untuk driver SOCL506, TR fast-nya itu dia di sebelah sini. TR fast-nya dia pakai MJE 340 ataupun KSE 340. Nah TR kecil ini kita sebisa mungkin kita harus gunakan TR yang bagus, TR-nya yang original yang bagus. Kalau perlu kita pakai MJE 340 yang ada kupingnya 2 itu harganya lumayan mahal tapi kualitasnya jos banget gitu. Karena apa? Karena SOCL506 itu si TR ini, TR fast itu dia fungsinya sangat vital sekali, sangat penting sekali gitu. Ada beberapa kasus juga pernah saya alami, saya pernah eksperimen pakai TR fast ini, saya pakaikan TR yang jelek. Alhasil suaranya itu dia malah serak ya, waktu itu suaranya itu seperti suara robot gitu. Jadi suaranya ya seperti suara robot gitu, nggak bisa jelas suaranya. Dan setelah saya ganti lagi pakai TR fast yang bagus, suaranya langsung celing, langsung normal gitu. Nah misalkan dulur-dulur mengalami TR fast ini panas ya, TR-nya itu kok panas dibandingkan TR yang lain, bisa dikasih hedging yang kecil, supaya dia nggak terlalu panas.
Soalnya kalau TR fast ini dia bekerjanya terus-terusan dan arusnya itu lumayan besar, jadi dia panas seperti itu. Nah, misalkan TR-nya sudah dipastikan bagus semua dan IC terus tegangan apa segala macam sudah bagus semua, bisa dipastikan kalau drivernya pasti DCO-nya pasti mendekati 0, bias juga seimbang, suara pasti bagus gitu. Itu kalau kita menggunakan DJ servo gitu, enak lah pokoknya pakai DJ servo itu. Misalkan kita sudah pastikan sebuah komponennya bagus, sudah pasti DCO-nya mendekati 0, itu sudah pasti gitu. Dan ya, semoga bisa menjawab pertanyaan salah satu dulur-dulur yang kemarin ada komen di kolom YouTube saya menanyakan gimana caranya SOCL 506 ini dikasih trimpot untuk mengatur DCO seperti itu. Nah, itu mungkin untuk sedikit video dari saya ya, semoga bisa bermanfaat bagi dulur-dulur yang mungkin mengalami SOCL 506 nya itu DCO-nya tinggi, terus juga dulur-dulur yang masih bertanya-tanya mengenai perbedaan antara SOCL 504 dan 506 itu seperti apa. Nah, itu sudah saya jelaskan dari tadi, dari awal sampai akhir gitu. Dan ini untuk tutorial ini juga ataupun video ini tidak hanya untuk driver SOCL 506 ya, yang seperti ini. Misalkan driver SOCL 506 yang PCB-nya lain, pokoknya masih sekeluarga SOCL 506, itu cara penyelesaian masalahnya sama gitu. Oke lor ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.